cocok mana apa ya? Satuan. Ini aja Pak, apa aja kabar Pak? Ini kegiatan untuk silaturahmi ya, yang mana dideklarasikan tokoh-tokoh partai dan tokoh masyarakat Kabupaten Lampung Utara di kediaman tokoh masyarakat Ansori Sabak. Bagaimana tanggapannya? Iya, makasih nih kawan-kawan pers sudah datang di kediaman Adinda Sabak yang dihadiri ada beberapa pimpinan partai dan komponen masyarakat yang lain. Hari ini saya mengunjungi mereka di Lampung Utara dan Kota Bumi ini dalam rangka penyelenggaraan dan partisipasi kontestan Pilkada Lampung Utara. Nah, oleh karena itu saya membuka komunikasi dan berharap dengan partai juga terbuka komunikasi. Di dalam penyelenggaraan kontestasi Pilkada itu komunikasi itu memang menjadi suatu unsur utama karena untuk saling mengetahui apa yang menjadi motivasi bagi seorang anggota masyarakat untuk berserta di dalam kontestasi Pilkada gitu kan. Itulah kenapa ada pimpinan partai dari Demokrat Iwan Sori, kemudian dari PAN itu ada Adinda Hamidi, dari PDI ada Adinda Yusrijal, ada dari Nasdem ada Imam, dan ada dari PKS Usul yang selebihnya itu nanti hari ini dan sebenarnya saya pasti akan mengunjungi masing-masing yang belum sempat hadir hari ini. Tapi jelas komunikasi harus dibuka. Ini adalah starting point-nya. Kemudian nanti secara berkesinambungan ada tahapan-tahapan komunikasi berikutnya. Kira-kira gitu hari ini. Ya, apakah dari masing-masing partai politik kita sudah mendapat restu? Kalau secara lisan dengan gestur tubuh mereka hari ini pasti sudah melihat bahwa komunikasi itu sudah mulai mengarah, walaupun pada saatnya nanti keputusan ada di pimpinan pusat. Tapi paling tidak kita sudah menjalin komunikasi. Apa yang menjadi keinginan mereka itu ya kita sampaikan dulu, karena komunikasi kunci utama dulu itu masuknya. Untuk partai parpol sendiri, apakah kita sudah mendaftar di masing-masing partai politik sini? Iya, jadi sampai dengan kemarin kita sudah mendaftar di beberapa partai politik. Dan insya Allah pada saat nanti, pada tanggal-tanggal tertentu kita akan menyampaikan, dan insya Allah saya akan hadir langsung. Niat yang mendasar kita maju di kontestasi Pilkada Lampung Utara. Iya, kalau bicaranya saya pikir semua punya niat ya. Anggota masyarakat punya niat untuk ikut di dalam kontestasi Pilkada Lampung Utara. Tapi paling tidak sebagai warga Lampung Utara, kemudian pernah melaksanakan kegiatan birokrasi Lampung Utara, saya ingin melihat bahwa Lampung Utara itu nanti harus lebih baik daripada sekarang. Oleh karena itu saya menganggap Lampung Utara ini dalam keadaan baik-baik saja. Jadi kita harus berpikir konstruktif dan berpikir positif, jangan berpikir destruktif, negatif. Seolah Lampung Utara tidak baik-baik. Saya menganggap bahwa Lampung Utara baik-baik saja, dan kita nanti akan lebih baik lagi gitu. Nah, persoalan nanti ada beberapa hal yang harus kita benahi, seperti masalah manajemen. Kita pada akhirnya itu bagian dari visi misi kita kan, yang ada. Dan visi misi itu nanti secara formal itu akan dibuat dalam suatu penyusunan dokumen setelah 6 bulan bupati ataupun kepala daerah nanti. Nah, hari ini saya membuka komunikasi menyampaikan hasrat aja, hasrat. Karena kemudian yang kedua ada dorongan dari kawan-kawan di masyarakat, dari aktivis, ya, kemudian dari penggiat-penggiat politik, kemudian dari struktur partai, kemudian dari dukungan keluarga. Itu yang menjadikan motivasi kita untuk ikut di dalam soal Pilkada Lampung Utara. Itulah menjadi jawabannya kalau bicara masalah motivasi dan Ya, kita ketahui bersama bahwa lokasi tempat pertemuan kita ini merupakan tempat seorang tokoh masyarakat Lampung Utara. Tanggapannya seperti apa? Apakah kita salah satu datang kemari meminta restu kepada salah satu tokoh Lampung Utara ini? Ya, kalau restu kita semua restu ya. Tapi saya secara personal ke beliau, saya berterima kasih karena beliau dari awal tanpa sepengetahuan saya sudah menggalang bagaimana nanti komponen-komponen masyarakat dan partai punya pandangan yang sama terhadap siapa yang akan mereka usung nanti. Nah, saya tahu beliau selama ini banyak memfasilitasi pertemuan termasuk hari ini. Pertemuan yang awal itu saya memang tidak hadir. Saya lihat ada gerakan-gerakan beliau yang menghimpun pimpinan partai untuk
bagaimana ke depan semua partai politik punya cara pandang yang sama untuk siapa yang akan dicalonkan. Ini baru proses awal, gitu ya. Visi-visi kita, Pak. Ya, kalau secara formal visi-visi itu akan disusun secara formal, disusun ketika nanti bupati terpilih itu nanti atau kepala daerah itu dilantik. Tapi paling tidak, saya melihat persoalan masalah manajemen. Dari manajemen itu kita banyak mengembangkan apa yang hasilkan persoalan manajemen keuangan, misalnya pegawaian, kemudian manajemen pelayanan misalnya, kemudian manajemen pengawasan, banyak hal yang harus, dan itu nanti kita kembangkan melalui dokumen RPJMD yang di dalam ada rensera, ada visi, ada misi, ada kebijakan, ada program, ada kegiatan, kemudian ada janji kerja. Tapi paling tidak yang diinginkan masyarakat ini, saya menjadi salah satu kontestan di PJKD di samping kontestan yang lain ya. Jadi memang bukan hanya sekedar untuk partisipasi saja, tapi memang ada keinginan yang tulus dengan didorong oleh teman kawan-kawan dari partai dan dari keluarga. Itu kira-kira. Pak Ansori selaku tokoh masyarakat yang merupakan salah satu penghubung ya antara partai. Saya kira ini sebuah perjalanan yang cukup panjang juga beberapa bulan terakhir ini, sehingga menyerap aspirasi masyarakat, ormas, mahasiswa. Kami dari bawah membutuhkan figur seperti beliau ini. Nah, saya punya ide karena kebetulan ketua partai adalah adik-adik saya, saudara-saudara saya ajak mereka ngopi bareng beberapa hari yang lalu. Di situ juga muncul dari salah satu partai dan diamini oleh partai-partai lain. Hampir semua partai mengamini atas nama beliau ini. Jadi saat itu saya yang pihak netral bersepakat, ya sudah, berarti inilah yang akan kita ajukan untuk ditawarkan ke masyarakat untuk menjadi pemimpin kita di 5 tahun ke depan. Pak Martoni, kita kan maju sebagai bakal calon bupati, sementara kita harus punya wakil. Untuk wakil sendiri, apakah kita sudah menentukan sosoknya atau diserahkan ke partai nantinya? Oh ya, itu nanti kesepakatan koalisi ya. Saya nggak punya kewenangan, tapi itu akan digodok koalisi. Oh, berarti untuk wakil serahkan ke partai. Kita belum berpikir ke sana, tapi sudah terbayang dari keputusan koalisi siapa nanti. Secara nggak langsung bisa mengimbangi kita lah ya sosoknya itu. Ya, harapan saya memang kita saling melengkapi sih. Apakah calon berat atau memang dari partai politik? Belum tahu. Karena kalau bicara koalisi ini kan bicara kesepakatan, bicara waktu. Mereka punya pertimbangan dari segala sisi kan ya. Itu bukan kewenangan saya. Kayaknya Bang Imam ini. Apa tanggapan kita? Ya, hari ini alhamdulillah kita ketemu bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Lampung Utara, dengan salah satu calon bupati Lampung Utara. Yang jelas setiap partai itu kan memiliki mekanisme masing-masing. Artinya kita berupaya ingin mempunyai pemimpin yang dia baiklah untuk Lampung Utara. Untuk ketua ini Pak, sosok Pak Martoni masuk dalam kriteria PKS. Berkaitan dengan sosok, jadi di kami memang tidak ada pendaftaran terbuka ya. Jadi di kami kita sedang ada 3 tahapan yang sedang kita lalui. Yang pertama adalah kita penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Jadi penjaringan itu yang pertama kita minta ke struktur partai sampai tingkat ranting. Kemudian yang kedua di kader PKS dan simpatisan PKS kita sedang kita lakukan, mudah-mudahan minggu-minggu ini sudah kelar, muncul nama-nama. Dan dari beberapa hasil yang kita ketahui, di situ ada nama Pak Martoni, ada namanya, kemudian Bapak Ardian juga ada namanya, Pak Imam Suhada juga ada di sini. Ada nama-nama yang mereka memang ini menjadi opsi-opsi yang diusulkan oleh struktur dan kader, begitu. Ketua Nasdem. Lagi minum. Tanggapan, Ketua. Baik, makasih. Pertama, saya bangga dan bahagia karena pada hari ini bukan sekedar bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian,
terlebih ada Bung Hamartoni. Saya kenal sejak balita sama beliau ini. Lantas kemudian beranjak dewasa, dan berulang saya katakan, salah satu yang paling saya idolakan di jajaran birokrasi itu adalah Bung Hamartoni. Udahlah, kita secara objektif, tak usah lah ngeliat beliau bicara tadi ya. Ngeliat beliau senyum aja kita udah senang gitu. Nah, itu bahasa saya lama. Jadi sejak kecil saya tahu beliau Muslim moderat yang taat. Setahu saya dari saya kecil memang Senin Kamis tidak pernah tinggal, dan dapat info kemarin sampai hari ini. Nah, yang susah untuk kita ikutin lah ya. Nah, oleh karena itu saya makasih kepada Bang An yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Dan jujur, ini adalah pola baru yang kita lakukan. Bila cara berpolitik kita selama ini ada di ruang gelap, ruang lobi-lobi, pojok apa, tapi hari ini secara terbuka, ya kan? Secara terbuka tanpa beliau mengintervensi mekanisme yang akan dilalui, tahapan yang akan dilalui oleh masing-masing partai politik. Jadi saya makasih banyak cara baru ini, dan ini sebuah gambaran bahwa pemikiran dan sikap yang sama bagi kita dalam menatap Lampung Utara hari ini dan ke depan. Apapun redaksinya, yang pasti ke depan itu harus sepakat dengan Bung Ton, harus lebih baik. Lampung Utara harus menjadi lebih baik. Oleh karenanya saya secara tegas ya mengatakan bahwa secara pribadi clear. Jadi bukan baru. Dari balita saya udah kenal beliau. Yang memang diidolakan dari segala segi. Kalau pengalaman adalah artinya semua udah tahu, memang dari jenjang terbawah sampai tertinggi di Provinsi Lampung ini ya, untuk jajaran birokrasi. Itu mungkin kaitan dengan mekanisme partai kita sama-sama akan lakukan. Sebagaimana teman-teman ketahui, Nasdem hari ini sedang buka penjaringan tanggal 1 sampai tanggal 7, dan tentu setelah ketua partai kita tetap memfasilitasi, menjembatani dengan perlakuan yang sama. Bagaimana itu memang ciri khas Nasdem ya. Kalau nggak salah informasi, hari ini calon Golkar Hanan Rojak nyalon ke Nasdem provinsi, padahal Nasdem belum mencabut tuh Pak Arina. Artinya memang harus dilalui itu dalam kaitan itu. Nah, kaitan dengan itu nanti keputusan pusat, tapi setidaknya dengan silaturahmi ini semakin mendorong ya bahwa mudah-mudahan partai yang hadir hari ini yang dapat saya simpulkan, paling tidak kita ada satu pemikiran bagaimana menjadikan Lampung Utara lebih maju ke depan. Itu mungkin. Makasih. Ya baik, terima kasih. Tanggapan kami dari Partai Demokrat, kalau saya melihat dari apa yang sudah disampaikan teman-teman, tokoh-tokoh politik dan ada tokoh masyarakat, bahkan sendiri berpolitik ini memang kita harus buat romantis. Hari ini gaya politik, kalau kata Bang An, ini gaya politik yang berbeda, tapi saya menyimpulkan bahwa ini adalah gaya politik yang romantis, yang sejuk, dan kita menuju Lampung Utara yang makin baik dan lebih baik ke depan. Kalau bicara tentang sosok figur Bung Hamartoni ini, saya kenal beliau itu dari 2009, sejak beliau menjabat dinas di Lampung Utara, dan kita tahu sosoknya seperti apa. Terus dan semua kita kalangan birokrat dan masyarakat itu sudah tahu tentang beliau. Kami masih sama-sama menggodok walaupun memang mekanisme partai berbeda-beda. Kita Demokrat sudah membuka dari 29 April sampai dengan bulan Mei, nanti kita lanjut lagi. Semua keputusan tetap ada di DPD dan DPP, walaupun memang DPD dan DPP tetap merujuk kepada pertimbangan DPC. Itu mungkin. Apakah Pak Hamartoni telah ikut mengambil formulir pendaftaran di DPD? Sudah, beliau sudah mengurus LO, sudah ngambil formulir. Nanti kita tunggu pengembalian berkas untuk lanjutan kita di seleksi dan kita verifikasi berkas-berkas beliau. Sebelum ada keseriusan beliau
untuk mengawal proses mekanisme di Demokrat ini sampai ke DPD dan DPP. Waalaikumsalam. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Tentunya ini adalah pertemuan yang sangat baik, kemudian niat yang baik, Kandidat juga ini. tentunya ada kebersamaan walaupun kita ini orang-orang partai politik semuanya dengan kesamaan, kebersamaan yang mudah-mudahan lah untuk perbaikan Lampung Utara ke depan ini ya kita punya sosok dari aspirasi dari masyarakat, dari pemuda dan sebagainya sudah masuk ke dalam ini, kita sama-sama kancah kita godok. Ini tentulah artinya saudara kita, saudara Ahmad Tony ini menilai kawan-kawan baik atau masyarakat atau pemuda dan sebagainya ini adalah terbaik untuk partai kita. Nah, maka kita melalui penjaringan ini ya mudah-mudahan ya kesepakatan, kebersamaan, musyawarah mufakat kita semua ini adalah yang terbaik buat kita. Saya kira itu mudah-mudahan tentunya dari Kota Utara kita sampai dengan akhirnya perjalanan ini nanti dalam tahapan-tahapan yang kita lalui dan kemudahan tentunya kelancaran sehingga dalam kontestasi terakhir juga ya dapat memperbaiki Lampung Utara dan mencapai sebuah kesepakatan yang baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Artinya PDIP mengurutkan kepada Pak Ahmad Tony. Insya Allah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dan ketua partai maupun tokoh masyarakat yang hadir, khususnya kepada rekan Sani Sabah yang sudah memfasilitasi yang kedua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bertemu dengan figur yang sudah kita nantikan. Kalau bagi kami atau bagi saya pribadi dan partai PAN, 7 tahun yang lalu saya sudah bicara dengan saudara saya Yosef. Saya menginginkan betul tokoh seperti Pak Ahmad Tony ini masuk di jajaran pemimpin Lampung Utara di mana beliau ini bukan hanya saya kenal waktu saya di SMA, saya diponcol oleh beliau, kakak kelas saya, sampai juga di Universitas pun dia kakak kelas saya juga walaupun kami beda fakultas. Beliau tahu persis apa yang keinginan beliau, apa yang menjadi motivasi beliau dalam hal bekerja dan sebagainya. Sekarang hari ini alhamdulillah figur-figur yang kita nantikan ini sudah datang dan insya Allah kita bisa menentukan putra terbaik Lampung Utara dari yang baik. Jadi kita bertemu putra yang terbaik dari yang baik. Kita selalu mendoakan beliau sehat walafiat supaya bisa memimpin Lampung Utara yang baik. Kalau kita secara pribadi partai PAN juga lulus untuk beliau sesuai yang telah diutarakan oleh adinda saya ketua Partai Nasdem pada waktu pertemuan pertama. Begitu beliau ngomong memang itu yang menjadi event yang diwujudkan dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Saja mungkin dari saya pada waktu media saya sama-sama terima kasih. Wassalamualaikum. Artinya sama halnya dengan PDIP, PAN bakal mengusung nama Pak Ahmad Tony. Iya, insya Allah. Cukup. Clear. Tegas jelas itu PAN satu nama. Udah kalau